Bapak Menteri telah tiba di tempat acara, juga bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Rekan wartawan dan juga fotografer untuk kembali ke tempat. Pimpinan perusahaan dan BUMN sektor ESDM, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selamat siang dan selamat datang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Daan Mogot, Jakarta. Pada siang hari yang cerah ini, Kamis 5 September 2013, kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara penandatanganan perjanjian jual beli gas untuk sektor transportasi. Dengan penandatanganan perjanjian jual beli gas ini diharapkan dapat mendorong program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas yang sedang digalakan pemerintah untuk ketahanan energi nasional. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dasril dari BDI Pertamina. Ya Syahid, wahai Roh yang maha menyaksikan, segala puja dan puji bagimu ya Allah. Engkau maha pencipta, Engkau yang mengatur alam seisinya, Engkau yang mengatur seluruh hidup kami, Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siang ini kami kembali mensyukuri nikmat-Mu, menundukkan kepala, menadahkan tangan, mengharap ridho dan kasih sayang-Mu dalam acara penandatanganan PJBG transportasi antara PT Pertamina Persero dan K3S. Jadikan ya Allah kegiatan ini membawa jalan keselamatan dengan penuh rahmah dan keberkahan. Ya Allah, wahai Zat yang maha menatap, yang mengamankan segala yang takut, yang menguatkan segala yang lemah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Ya Allah, wahai yang menghidupkan dan mematikan, perbaikilah dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Muliakanlah akhirat kami, tempat kami kembali. Bimbinglah setiap amanah yang Engkau sematkan di pundak kami. Teguhkan komitmen kami, tetapkan kami dalam istiqomah. Adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbul Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Karen Agustiawan. Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, PLT, Kepala SKK Migas, para direksi K3S dan juga badan usaha, dan hadirin dan tamu undangan yang saya cintai.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian jual beli gas untuk transportasi yang dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan bahan bakar gas untuk sektor transportasi. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 23 April 2012 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Migas dan para K3S dan badan usaha, dan diketahui oleh SKK Migas dan juga BPH Migas, Pertamina dan para pimpinan wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Palembang, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman tersebut, disusunlah PJBG antara PT Pertamina Persero dengan 6 K3S dari total 7 K3S dan badan usaha untuk memasok gas ke wilayah. Yang pertama adalah Jabodetabek dengan total volume 18,1 mmcf per hari. Yang kedua, Jawa Timur dengan total volume 10,2 mmcf per hari yang berasal dari Pertamina Hulu Energy WMO dan Santos Madura Offshore Pti Limited. Serta yang terakhir adalah Palembang dengan total volume sebesar 1,35 mmcf per hari yang berasal juga dari Pertamina EP. Dengan kebutuhan BBG yang akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah infrastruktur SPBG, alokasi gas tersebut diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan BBG untuk transportasi di wilayah yang ditargetkan, yaitu Jabodetabek. Selain itu, dapat kami laporkan bahwa sesuai dengan penugasan pemerintah kepada Pertamina untuk penyediaan infrastruktur guna mendistribusikan gas tersebut, Ditjen Migas dan Pertamina telah membangun infrastruktur SPBG di wilayah Jakarta, Surabaya, Palembang, dan Balikpapan. Untuk Jabodetabek 20 unit, untuk Palembang 5 unit, Surabaya 5 unit, Banten 1 unit, dan Balikpapan 4 unit. Untuk memaksimalkan kapasitas SPBG tersebut, tentunya diperlukan usaha-usaha yang dapat mendorong konsumen menggunakan BBG. Karena itu, kami sangat berterima kasih atas kerjasama dari Pemprov DKI atas program penambahan armada busway, dan kami sangat mengharapkan adanya tambahan pemasangan converter kit bagi kendaraan umum yang akan dibagikan oleh Kementerian Perindustrian dan kendaraan dinas oleh Ditjen Migas. Dalam kesempatan ini pula, Pertamina mensosialisasikan brand bahan bakar gas dengan nama Pertamina Enfogas yang diharapkan dapat menjadi bentuk aktualisasi semangat Pertamina untuk terus berinovasi, memberikan masyarakat Indonesia sumber energi yang memberi manfaat secara optimal sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, sekaligus memiliki peran dalam memelihara kondisi lingkungan. Program diversifikasi BBM ke BBG sebagai upaya untuk mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBM serta menciptakan lingkungan yang bersih sudah sepatutnya kita dukung penuh bersama-sama. Kami sangat berharap adanya kerjasama yang sinergis antara produksi gas, dalam hal ini K3S, gas transporter, badan usaha maupun investor untuk bersama-sama mendorong suksesnya program pemerintah dalam pemanfaatan gas untuk sektor transportasi. Pencapaian kesepakatan PJBG ini kita harapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan BBG. Tentu saja hal tersebut merupakan hasil dari kerja keras kita bersama dan dukungan semua pihak untuk segera mewujudkan niat baik ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk terhadap kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini marilah kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina Persero dengan kontraktor kontrak kerjasama K3S. Kami mengundang para pihak yang akan menandatangani untuk menuju ke meja penandatanganan. Pertama kami mengundang dari PT Pertamina EP, diwakili Presiden Direktur Bapak Syamsul Alam. Dipersilakan. Kemudian kami mengundang Direktur Usaha Internasional PT Pertamina Hulu Energi Bapak Kunto Wibisono yang akan mewakili PT PHE Offshore Northwest Java
juga West Madura Offshore dan PT PHE Tasliman Jambi Merang. Dari Talisman Jambi Merang Limited, Senior Commercial Manager Bapak Aris Hasan. Dari Pacific Oil and Gas Jambi Merang Limited, Bapak Robert Niki Julu, VP Exploration and Production. Dari PT Medco INP Indonesia, Ibu Frila Berlini Yaman, Direktur Utama. Kami persilakan pula dari Santos Madura Offshore Pty Limited, President and General Manager Ibu Mariolaine Wayong. Dari Petronas Carigali Madura Limited, Bapak Zainal Anwar Abdullah, Direktur. Dan dari PT Petrogas Pantai Madura, Presiden Direktur Bapak Heru Pramono. Kami persilakan dari PT Pertamina Persero, Direktur Gas, yaitu Bapak Hari Karyuliarto. Selanjutnya kami mohon perkenan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyaksikan. Bapak dimohon untuk menyaksikan, didampingi Gubernur DKI Jakarta, Dirjen Migas, PLT Kepala SKK Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina KKKS, dipersilakan. Diperkirakan selama jangka waktu kontrak PJBG jika dibandingkan antara pemakaian CNG atau Compressed Natural Gas dapat menghasilkan penghematan sebesar 7,8 triliun rupiah, mengurangi subsidi BBM. Hadirin yang kami hormati, dampak positif dari konversi BBM ke BBG antara lain dapat mengurangi polusi. Untuk terus berupaya melakukan pengendalian pencemaran udara dari kendaraan bergerak, dapat menjadi bagian dari pengelolaan terhadap kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta guna menciptakan udara kota Jakarta yang lebih bersih dan segar. BBM ke BBG. Dan tentunya secara lebih luas dapat mendukung penggunaan energi yang bersih serta mendukung ketahanan energi nasional. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri, Gubernur DKI Jakarta, dan seluruh pihak yang menandatangani jual beli gas ini untuk berfoto bersama. Rasa syukur juga serta dukungan penuh dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli gas antara Pertamina dengan KKKS hari ini. Selanjutnya, Bapak Menteri, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Sementara Bapak dan Ibu lainnya dipersilakan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI, Bapak Joko Widodo, Dirut Pertamina, para hadirin Eselon 1 SDM, para wartawan yang saya surprise dan senang, banyak sekali awak media yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, sebetulnya saya minta tadinya Pak Gubernur juga nyambut, ya. Tetapi karena beliau mau hadir saja, menyaksikan dan nanti mungkin doorstop saja, maka saya mewakili beliau juga nyambut. Jadi ini sambutan kita berdua, Pak. Saudara-saudara, saya memberikan introduksi sedikit. Ini mumpung ada Pak Jokowi, jarang-jarang saya bisa satu frame dengan beliau. Pada waktu Pak Jokowi masih wali kota di Solo dan saya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,
salah satu wali kota yang paling sering undang Menbudpar adalah wali kota Solo. Ya. Tepuk tangan pada Pak Jokowi. Jadi ada Solo Batik Karnival, saya diundang, saya datang. Ada Solo Kota Heritage, itu mengundang semua wali kota yang punya heritage, kota heritage di Solo dipusatkan, saya hadir. Sebagai pelanggan dijadikan pasar malam, itu saya diundang, datang juga. Dan berkali-kali, tadi bisik-bisik, tak terhitung banyaknya kata Pak Jokowi, saya datang ke Solo. Nah kemudian pada waktu keraton di Solo juga kurang rukun, kamilah berdua. Jadi beliau sebagai wali kota, saya menteri kebudayaan. Kita rukun-rukunkan ya, sampai sudah pernah rukun ya. Baik, ya sekarang kadang-kadang ribut lagi gitu kan. Ini namanya keluarga besar, begitu ada saja soal. Jadi itulah saudara-saudara. Dan sekarang beliau menjadi gubernur DKI, Pak Jokowi. Kalau begini cara you bekerja, terus nanti bisa jadi Menbudpar. Saya bilang dulu untuk jadi ganti saya Menbudpar, karena senang ngurus kebudayaan, senang ngurus pariwisata, begitu. Ada banyak yang mengelus-elus calon presiden. Wah, hebat ya. Ibu Dirut Pertamina, Pak Dirjen, ada beberapa hal yang sedang kami siapkan dan sudah kami lakukan antara Gubernur DKI Pak Joko Widodo dengan Menteri SDM Jerowati. Karena Pak Gubernur akan mendatangkan bus-bus baru dan semuanya akan menggunakan gas. Saya tentu dengan senang untuk mensupport karena solar premium Pertamax itu barang import banyak kan, harus kita pelan-pelan tinggalkan. Ganti dengan gas yang kita punya produk nasionalnya, produksi dalam negeri, kita banyak jumlahnya dan ramah lingkungan. Jadi karena itu tidak ada kata berbalik lagi, maka mari kita terus galakkan gas. Pak Gubernur, saya merencanakan, Pertamina sudah setuju, nanti pool bus Bapak, di sanalah kita bawakan gasnya. Jadi mobile SPBG dibawa ke sana sehingga busnya masih di dalam poolnya sudah diisi gas semua. Sudah penuh, sudah kenyang, baru dia keluar. Macet sehingga berkurang pelan-pelan kemacetannya. Juga taksi Pak Gubernur. Jadi taksi-taksi kita dorong untuk menjadi gas. Dan kalau taksinya sudah ribuan untuk dapat gas, maka kita bawakan gasnya ke poolingnya. Jadi jangan tidak usah di luar semua mengisi gasnya. Itu yang kami sudah laksanakan persiapan untuk dengan Pak Gubernur DKI. Yang kedua, ini mendahului karena sudah kita program. Ini juga berbau dengan Pertamina juga Pak. Kita akan membangkitkan listrik dengan sampah di Bantar Gebang. Jadi kalau selama ini Bantar Gebang dianggap persoalan karena 50 ton sampah setiap hari. Ya, jadi tadinya itu persoalan, maka kita rubah persoalan menjadi peluang. Jadi itulah saudara-saudara. Jadi kalau Gubernur DKI Pak Joko Widodo yang singkatannya JW dengan Menteri SDM Jerowati yang singkatannya JW, ya, maka ini kalau kerjasama kan banyak yang bisa dikerjakan. Gitu. Jadi cocok sudah. Jadi mari kita dorong terus, jaga Pak Gubernur, bantu Pak Gubernur. Sekian sambutan saya. Terima kasih Pak Gubernur. Mari kita terus galakan penggunaan gas di ibu kota Jakarta dan juga Jabodetabek. Pertamina silakan bekerja lebih cepat sehingga semua gas-gas yang tadi hanya baru 35 mm Bapak. Ya. Sebetulnya kalau transportasi memerlukan 100 mm, 200 mm bisa kita adakan. Gas kita banyak kok. Jadi tinggal sekarang yang nyerap mampu nggak? Ini 35 mm belum diserap juga ini. Makanya hari ini saya senang sekali untuk dimulai dengan transportasi di Jakarta. Demikian sambutan saya. Sekali lagi selamat kepada yang transaksi tadi. Alirkanlah gas dan memang
infrastrukturnya yang harus kita kejar. Karena membuat SPBG itu apalagi di Jakarta Bapak cari tanah susah ya untuk bikin SPBG, maka saya terobos dengan mobile SPBG, diantar ke tempat yang memang full kendaraan. Demikian saudara-saudara, terima kasih kepada wartawan atas kerjasamanya. Kalau begini caranya cepat ini nyampe ke rakyat berita ini, dan rakyat juga bersiap-siap karena menggunakan Pertamax lebih mahal, menggunakan premium juga mahal, menggunakan gas murah. Di depannya aja seperti mahal. Membeli komputer kit, pasang, di depannya kelihatan mahal, tapi kalau sudah dipakai jatuhnya murah nanti, karena gas itu murah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri, Bapak Jero Wacik untuk menuju ke area pengisian bahan bakar gas PT Pertamina Persero untuk pengisian bahan bakar gas armada baru bus Transjakarta secara simbolis. Ya, kita baca metro ini langsung meskipun tiap jalan itu Tong sampah. Ya Allah, ya Allah. Bapak kasih lewat itu, kasih lewat nggak apa-apa. ya Langsung Pak. Yo. Jangan dorong. mau kedapatan Ya lihat sini Pak. Oke, lihat sini. Lihat sini Pak. kanan Pak, atas Pak. Pak Jokowi kanan Pak, ke kanan Pak, ke kiri Pak, Pak Jokowi. Pak Joko ke kiri Pak. Oh belum Pak, belum ke kiri. Pak Jokowi. Kurang gurih Pak. Oke, Teng Guri Pak. Teng Guri belum Pak. Gurih Pak. Belum Pak, bentar Pak. Oke, dorong sini aja. Oke, suaranya ya. Terus semua nih Pak, Dulu ya dong. Menerima rekan wartawan bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo. Silakan dulu kepada Direktur Utama Pertamina Persero Ibu Karen. Oke, duduk. Baik, saudara-saudara, hari ini hari penting bagi kita karena ini gerakan yang akan diikuti oleh seluruh Indonesia. Bagaimana kita bergeser dari penggunaan BBM ke penggunaan gas untuk transportasi. Ya. Saya mempunyai tugas yang untuk listrik kita rubah jadi gas, jadi energi terbarukan dari BBM. Kemudian juga untuk pupuk kita tambah gasnya, kemudian dan yang lain-lain. Hari ini kita bicara transportasi, mobil. Jadi mobil biasa, taksi, kemudian truk-truk dan juga bus. Nah untuk yang bus
hari ini bus akan banyak. Saya akan minta Pak Gubernur saja yang bercerita karena beliau yang punya busnya, kami yang mensupport gasnya. Silakan Pak. Jadi saya senang sekali karena pada hari ini Pak Menteri dan Pertamina sudah menyiapkan SPBG dan MRU, dan karena di Jakarta akan datang lebih banyak lagi busway-nya, nanti November, Desember akan datang, kemudian yang bersedang Metro Mini juga akan datang lebih banyak lagi, antara 450 yang busway-nya, kemudian bis sedangnya kira-kira antara 600 sampai 800-an. Tahun depan akan tambah lagi, kira-kira bis sedangnya 3.000, busway-nya kurang lebih 1.000, sehingga ini memerlukan fasilitas infrastruktur berupa SPBG dan mobile di fueling unit yang memudahkan dalam pelayanan. Dan saya kira kita juga ingin memulai, Pak Menteri, untuk mobil-mobil dinas kita akan juga kita gerakkan juga untuk memakai gas. Saya kira hanya tambah konverter juga nggak ada masalah. Juga bajai, saya kira bajai setiap nantinya target kami setiap tahun itu ada berubah dari bajai yang lama ke bajai yang baru dengan gas kurang lebih minimum paling tidak 3.000 bajai, sehingga semuanya akan bergerak ke gas semuanya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan juga saya kira memang betul Pak Menteri tadi sampaikan jauh lebih murah memakai gas. Saya berikan contoh, kemarin saya cek untuk bajai itu kalau sehari kira-kira menghabiskan, kalau pakai premium itu habis kira-kira 60.000 sehari, kalau pakai gas hanya kira-kira 20.000. Itu memang sangat murah sekali. Saya kira kalau kita berpindah ke gas nggak ada kelirunya, semuanya benar. Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih. Baik, jadi kalau gubernurnya serius begini, disupport oleh menterinya dan Dirut Pertaminanya, mestinya jadi ini barang, ya. Cepat pindah ke gas, ya. Jadi saudara-saudara, gas ini akan membuat udara kita akan lebih segar juga, tidak banyak CO2-nya kalau polusinya. Baik, kalau ada yang mau bertanya satu dua boleh. Kalau sudah cukup jelas. Pak. Ya, silakan. Kalau untuk pengadaan bahan bakar minyak sendiri, melihat rupiah yang diprediksi bakal menembus 12 itu gimana Pak? Makanya karena BBM itu masih kita impor banyak, jadi kita kurangi impornya dengan cara pindahin aja semua. Jadi gas ke gas, nanti pembangkit listriknya juga pakai geothermal, pakai air, begitu. Pembangkit listrik tenaga air, sehingga kalau jangan impor lagi lah banyak-banyak. Itu caranya. Dan kalau impornya berkurang, otomatis kursnya akan berubah nanti. Tapi kalau impornya masih banyak, makanya kalau saudara-saudara hari ini kampanyekan menggunakan gas untuk PLN, untuk yang lain-lain semua, itu akan contoh satu ya, di Gresik kita ada pembangkit listrik dirubah kemarin dari diesel menjadi gas. Itu 1 tahun menghemat 7 triliun itu pembangkit listrik yang di Gresik. Ya. Jadi besar sekali pengaruhnya kalau kita bisa pindah ke gas. Itu. Baiklah saudara-saudara, terima kasih kehadiran saudara. Ini membesarkan hati kami dalam rangka konversi dari BBM ke BBG. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi kita terus bekerja sama. Nanti bulan depan kita datang ke Bantar Gebang. Kita akan groundbreaking sampah menjadi listrik. Itu jangan sampai pakai solar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak. Untuk Pak JW. Hari ini, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan
bahan bakar nabati saja persen akan memanfaatkan ya untuk solarnya. Nanti kalau pembangkit listrik sudah kita ganti ke energi terbarukan, itu akan besar sekali, cuman itu perlu 5 tahun ya. Ngomongannya. Perlu 5 tahun. Baik. Pak, selama ini kan gas itu belum dipakai karena katanya Infrastrukturnya ya. benar. Ya. Makanya sekarang tambah infrastrukturnya. Kalau SPBG-nya, karena SPBG-nya belum banyak ada, kami sekarang mensubstitusi dengan SPBG mobile. Ya, jadi gasnya berjalan datang ke tempatnya pooling kendaraan. Ya, itu caranya. Komputer kit sudah kita mulai jual sekarang. Kemarin saya menyerahkan kepada TNI di Cilangkap 500 komputer kit. Jadi akan dirubah semua mobilnya TNI itu menggunakan komputer kit dan pakai gas nanti. Oke? Ya, Pak Jokowi dong. Mobil dinas tadi, jadi bisnis yang baru itu nanti akan bahan bakarnya gas semua. Semuanya gas. Yang bis Transjakarta gas, yang baru juga gas. Kemudian yang mobil bis sedang yang nanti mengganti Metro Mini dan Kopaja juga gas. Kemudian juga target tadi Bajaj juga gas. Mobil dinas juga akan kita gerakkan juga, tambah konverter lari ke gas. Tahun depan kita akan tambah lagi bus sedang kira-kira 3.000 gas. Busway-nya tambah 1.000 lagi gas. Untuk produksi mobil gas nasional gimana Pak? Produksi mobil gas nasional? Nyatanya kita pesan juga ada. Ada ya? Ada. Itu konverternya berarti penyediaannya semua mobil dinas akan dirubah ke gas, Pak? Ya, lebih murah. Lebih murah. Pajak mahal soal pengelolaan SKK migas Pak. ini? Aman? Pak, Oh enggak aman-aman, kan ada teknologinya. Di Jepang sudah dipakai, di Thailand sudah dipakai ya. Jadi kita kan ada benchmarkingnya, ada yang ditiru. Jadi bukannya terus baru di dunia enggak. Ya. Pak berikan tanggapan sedikit tentang SKK migas yang dikelola Pertamina Pak, sedikit aja Pak. Pak, sebentar Pak, sedikit aja Pak. Pengelolaannya kepada Pertamina Pak. Kenapa? Pengelolaan SKK migas kepada Pertamina Pak. Apa? SKK migas kepada Pertamina. Oh, jadi SKK Migas kan selama ini ada bagian Indonesia dari KKKS itu yang bagian Indonesia. Ini bagian Indonesia biasanya mestinya seluruhnya diserahkan ke Pertamina untuk diproses kilang. Tetapi ada bagian kecil dari presentasi itu yang tidak bisa diproses oleh Pertamina. Inilah yang kemarin diekspor, ya. Inilah ada tender, begitu kan? Di KKKS, di SKK Migas. Saya bilang kemarin, mereka lagi mengatur seluruhnya selain Pertamina, itu gas yang dalam negeri itu, bagian kita, biar Pertamina yang ngatur. Kalau memang dia bisa kerjakan semua kerjakan, kalau ada yang sisanya biar dia yang ngatur lah. Mau ditukarkan sama asing biar bisa dikerjain semua untuk kepentingan rakyat kita. Ya. Kapan PRPS dulu Pak? Ya. Ya, sehingga lebih transparan, semua lebih transparan. Baik, ya. Oke. Ya. Lulusan capres tunggu pemilu. Ya. Oke, terima kasih Pak Jurno. Ayo Pak, diperiksa ke KPK Pak. Minggu ini akan diperiksa ke KPK. Pak. Ya. Persiapannya untuk pelajaran KPK. Nih, mic Pak.